persyaratan kurang hanya satu, yaitu dari SK dari Kanwil dari Kemenak Pusat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat ya kepada teman-teman yang pendaftar P3K Kemenak yang saat ini sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dan semoga nanti pada kegiatan jadwal pasca sanggah nanti tetap bisa dinyatakan untuk lolos seleksi administrasi. Dikarenakan salah satu persyaratan untuk kita bisa ikut seleksi kompetensi itu adalah kita harus lolos seleksi administrasi ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk pendaftaran P3K itu sesuai dengan undang-undangnya, bahwasanya untuk bisa diangkat P3K itu harus lolos seleksi administrasi dan juga lolos seleksi kompetensi. Nah sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi contoh pengalaman ya dari salah satu rekan kita, yaitu pendaftar P3K Kemenak yang bahwasanya pada pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P3K teknis khususnya untuk Kemenak ini belum lolos seleksi administrasi. Semoga nanti kedepannya kawan kita termasuk juga teman-teman yang ada di luar sana ini bisa dinyatakan lolos seleksi administrasi dan juga bisa diangkat P3K kedepannya. Baiklah, selamat malam Mas. Selamat malam juga. Iya, mohon maaf ini perkenalan dulu nih, namanya siapa, terus dari mana nih? Oh, perkenalkan, nama saya Gianto, saya berasal dari Cepokong Kambi. Iya, ini dari kalangan itu kan kalau misalkan kita lihat di pendaftar P3K Kemenak itu kan ada 3 kategori pendaftar ya. Yang pertama itu pendaftar dari kalangan THK 2, yang kedua itu pendaftar dari non ASN Kemenak, dan yang ketiga itu dari formasi lainnya ya. Untuk Masnya ini dari formasi yang mana Mas? Saya formasi yang lainnya. Nah, dari salah satu itu saya memilih dari situ ternyata tidak sama sekali nampak dari hasil daripada pendaftaran saya. Ketika saya mendaftar, kendalanya satu, saya mengikuti apa aturannya, syarat-syarat yang saya harus dipenuhi itu apa aja sudah saya dipenuhi semua, tapi hanya satu janggal, yaitu dari surat SK dari Kanwil ya, itu salah satunya. Iya, betul sekali. Kalau misalkan kita lihat dari 3 kategori pendaftar itu kan dari THK 2, kemudian dari non ASN Kemenak, dan juga dari formasi lainnya. Itu tentunya kalau misalkan kita melihat dari edarannya itu kan ada persyaratan yang sangat spesifik ya, yang mana kalau misalkan kita tidak bisa memenuhinya itu bisa menyebabkan kita tidak bisa lolos seleksi administrasi. Misalkan saja ini ada salah satu kawan kita ya, yaitu ketika beliau itu masuk dalam kategori pendaftar THK 2 di bawah naungan Kemenak, namun dikarenakan untuk kartu peserta tes P3K 2021 itu lupa terupload atau mungkin juga nggak terdeteksi, itu juga belum lulus seleksi administrasi. Dan teman-teman yang dari non ASN Kemenak pun itu juga ketika surat pelamar kerja itu dianggap belum sesuai dengan format yang diminta, itu juga belum lulus seleksi administrasi. Kemudian kalau misalkan dari non ASN Kemenak, non ASN yang ketiga itu adalah dari formasi lainnya, tentunya juga mengikuti alur yang ada. Kalau misalkan dari Masnya ini kemarin penyebabnya kok nggak lulus seleksi administrasi itu penyebabnya apa Mas? Penyebabnya yaitu salah satu dari persyaratan kurang hanya satu, yaitu dari SK dari Kanwil dari Kemenak Pusat. Jadi harus minta dari Jawa Timur dari Kanwil. Sedangkan persyaratan itu bagi yang negeri itu malah bisa, tapi dari swasta itu sebenarnya seperti itu susah. Nah, dari kategori yang lain itu saya masuk ke lainnya, katanya pemberitahuan yang baru itu ternyata bisa masuk dalam kategori mendaftar. Akhirnya saya memenuhi syarat itu. Nah, katanya kalau yang swasta itu SK-nya dari yayasan dan dari beban dari SK selama berapa ngajar berapa tahun itu diperhitungkan juga, itu dari juga yayasan, dari kepala sekolah juga mandatnya. Nah, setelah itu sudah terupload semuanya. Nah, dari situ kendalanya kita, yaitu kurang dari administrasi yang kurang beres, satu dari
Kanwil, itu aja. Iya, kemarin memilih formasi apa Mas? Guru atau mungkin administrasi atau arsiparis? Iya. Saya guru bahasa Arab, guru ahli media bahasa Arab. Itu aja. Ya, dikarenakan untuk memilih formasi itu diperbolehkan berbagai macam ijazah ya, sebenarnya S1 PA itu bisa ya. Linear ya, yang penting linear gitu ya. Itu kendalanya dari situ aja. Ya, ini kalau misalkan kawan-kawan kita yang di luar sana, kalau misalkan kita membaca di kolom komentar, itu salah satu penyebab yang menyebabkan kita itu tidak lulus seleksi administrasi, dikarenakan ketika kita login memilih formasi, itu tidak membaca dulu dari surat edarannya, saya itu posisinya itu sebagai apa, kemudian formasi yang saya pilih itu apa. Karena kalau misalkan kita telaah, itu salah satu kelemahan untuk sistem pendaftaran ini adalah ketika kita login kemudian memilih formasi yang diawali dengan memilih jenis seleksi kan P3K teknis ya, kemudian kita memilih instansinya mana, yaitu Kemenak. Selanjutnya kita klik simpan kan, setelah itu kita memilih yaitu memasukkan data ijazah kita, data pendidikan S1 kita, kemudian di sana akan muncul. Nah, di sana itu tidak ada filtering mana itu formasi untuk yang non ASN Kemenak, mana itu formasi yang diperuntukkan untuk THK 2, dan mana formasi yang diperuntukkan untuk formasi lainnya. Jadi yang ditunjukkan di sana itu adalah formasi-formasi yang muncul itu didasarkan dari ijazah yang dianggap linear dengan formasi yang nantinya kita pilih, dan itu nanti semoga bisa menjadi salah satu bahan perbaikan untuk seleksi kedepannya. Terus kemudian mengetahui bahwa saat ini belum lulus seleksi administrasi, kira-kira untuk harapan kedepannya bagaimana Mas? Harapan saya semoga lebih baik lagi dan bisa berhati-hati dalam melangkah, dalam khususnya dalam administrasi pendaftaran. Persyaratannya itu apa aja, itu harus dipenuhi dulu. Makanya dari itu kita benar-benar lebih seleksi lagi. Itu aja, kedepannya semoga banyak yang keterima di tahun ini. Kan insya Allah tahun ini informasi ada pendaftaran lagi. Iya, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk kedepannya memang didasarkan dari fluktuasi dari untuk pegawai-pegawai yang pensiun itu kan nanti tetap akan dibuka lagi ya untuk formasinya. Ya, insya Allah nanti dibuka, katanya seperti itu pemberitahuannya. Ya, semoga saja nanti teman-teman di luar sana yang senasib dengan kawan kita yang saat ini belum lulus seleksi administrasi ini bisa diberikan kesempatan untuk ikut lagi. Dan pastinya kita harus selalu memantau terus ya informasi terkini pada website pemerintah, yaitu csnkemenak.go.id, kemudian juga sscsn.bkn.go.id yang merupakan link atau portal untuk pendaftaran dan juga pusat pengumuman untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K. Oke, mungkin untuk yang terakhir apakah ada mungkin kesan-kesan pendaftaran atau mungkin juga harapan kedepannya itu gimana Mas? Harapan kedepannya pokoknya kita tetap semangat, tetap optimis, selalu berusaha yang terbaik untuk menjadi guru sebagai teladan bagi anak-anak kita sebagai pendidik, supaya kita itu meskipun kedepannya itu ya lumayan susah, tapi kita harus berjuang. Ada peluang yang luar biasa nanti bisa masuk ke situ semuanya. Semangat tetap teman-teman dari guru semua, khususnya dari Kemenak di seluruh Indonesia, semoga sukses, tetap semangat. Itu aja pesan saya. Oke, terima kasih Mas Haryanto. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya di sini yang paling penting itulah yang namanya kita tuh diangkat menjadi ASN P3K ataupun juga CPNS telah merupakan anugerah atau hadiah ya dari Tuhan Yang Maha Esa, yang bahwasanya di sini kita harus landasi dengan pengabdian kita yang tulus, pengabdian yang ikhlas untuk mendidik dan mencerdaskan putra-putri bangsa sebagai seorang guru. Dan pastinya nanti dengan ketulusan kita selama ini kedepannya akan bisa berbuah manis untuk kita semuanya. Baiklah sobat-sobatnya, terima kasih atas perhatiannya dan semoga sukses untuk kita semuanya kedepannya. Terima kasih Mas Haryanto. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.